Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nafsiyah Mboy mengakui obat-obatan yang beredar di Indonesia banyak yang mengandung zat-zat yang tidak halal. Karena itu, Menkes menilai sertifikasi halal untuk produk-produk farmasi termasuk obat tidak perlu dilakukan. Untuk sementara kami mengusulkan supaya obat dan vaksin itu dipisahkan dulu, dibedakan dulu dari makanan dan minuman. Itu saja yang kita usulkan dulu sekarang. Menkes menambahkan, mayoritas bahan baku obat berasal dari luar negeri, sehingga audit kehalalan akan sulit dilaksanakan. Karena kondisi darurat, Menkes menilai obat-obatan berbahan haram tersebut boleh saja digunakan. Obat-obatan dan vaksin ya, sebab kalau sekarang misalnya itu juga harus melalui pemeriksaan gimana, sertifikasinya gimana, dan sebagainya. Sedangkan pasien membutuhkan gimana? Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai Menkes telah membuat pernyataan yang menyesatkan. Jadi jangan sampai tidak perlu ada sertifikat halal. Itu kalau ada pernyataan seperti itu dari Menkes itu menyesatkan namanya. Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, mengkonsumsi obat-obatan halal adalah kewajiban dalam Islam, sehingga pemerintah juga wajib menyediakannya. Berapa banyak obat yang tercemar zat haram? Jenis obat apa saja yang potensial mengandung zat-zat haram? Apa saja syarat yang menjadikan obat berbahan haram boleh dikonsumsi karena darurat? Lalu, siapa pihak yang berhak menyatakan obat berbahan haram boleh dipakai karena darurat? Simak terus liputan utama Hidayatullah TV kali ini. Percayanya? Kalau Lanturo itu saya nggak percaya banget. 10 Jadi kita ya, harus teliti. harganya 20. Ya itu saya bilang tadi. Ya, sejak dulu. Teliti jadinya. Kalau ini Yang mana sejak halal, Pak. mana haram, mana yang itu kan kita bisa ngomong orang. Tadi saya lihat ini dulu kan, saya lihat brosurnya dulu. Ini saya buka dulu kan. Isinya 10 kapsul. Enggak, maksud saya jadi bukan sembarang. Pada obat itu? Bagi kami nggak pernah mengetahui seperti itu. Itu kan urusannya dengan Menkes, ya, mereka yang membuat izinnya, bagaimana mereka sertifikasinya urusan mereka. Jadi kami hanya pedagang, menjual, membeli. Kurang tahu sih kalau kayak gitu. Iya, soalnya kan rata-rata kalau di obat itu kan dia bahan itunya tulisannya Latin, jadi kita kurang begitu ngerti. Iya. Status halal haram produk obat di Indonesia memang sulit diketahui. Jangankan masyarakat awam, para dokter pun sangat sedikit yang mengetahui akan hal ini. Pada tahun 2008, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Profesor Jurnalis Udin mengungkapkan, 99% dokter di Indonesia tidak tahu akan banyaknya bahan-bahan haram yang ada pada obat-obatan. Karena dokter cuma tahu tentang bahan aktif obat, khasiat obat, indikasi dan kontraindikasi obat, efek samping, dosis dan kemasan obat saja. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga mengakui hal tersebut. Ketua Pengurus Besar IDI, Zainal Abidin mengatakan, dokter membutuhkan kejelasan status halal haram obat agar bisa memberikan pilihan kepada pasien. Memang tidak mengetahui. Karena itu perlu informasi dari produsen obat tentang obat itu. Kami hanya menggunakan seperti juga mungkin tingkatannya lebih sedikit aja dibanding masyarakat pasien. Nah, kalau dokternya saja tidak mengetahui itu, maka gimana memberitahukan kepada pasiennya. Jadi itu menurut saya apa yang disampaikan Pak dokter jurnalis itu betul. Karena itu kami dokter ini juga membutuhkan supaya bisa memberikan penjelasan, memberikan alternatif bagi pasien. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, jumlah produk obat yang tersertifikasi halal masih di bawah 1%.
Katanya, dari 30.000 produk obat yang diproduksi, hanya 22 produk obat saja yang telah lulus uji halal. Kata Lukman, rendahnya angka tersebut karena sertifikasi halal belum diwajibkan oleh pemerintah. Kalau dilihat dari yang beredar memang nggak sampai 1% ya, nggak 1%. Yang mengacu kepada data obat yang diregistrasi di Badan POM. Itu kan akibat dari apa? Akibat dari sifat sertifikasi kita yang masih voluntary atau sukarela gitu. Dan kemudian juga akibat dari pemahaman-pemahaman yang tidak tepat atau kurang tepat terhadap penggunaan obat yang dikategorikan sebagai darurat, yang sebetulnya tidak tepat seperti itu kan. Hampir semua ada di 3 jenis olahan ya, pangan, obat, dan kosmetika. Nah, titik kritisnya hampir sama gitu kan. Kalau di produk bahan baku alami misalnya, ya tentu di situ kalau dia hewani, hewannya apa, penyembelihannya seperti apa. Kalau bahan bakunya sekarang mikrobiologi produk, selain kemudian bahan bakunya tadi awal, medianya seperti apa, medianya dari apa, kemudian bagaimana mendapatkan media itu, apakah media pertumbuhan bakterinya itu adalah media yang dari babi atau yang pernah bersentuhan dengan babi. Nah, itu yang seperti itu. Jadi semua ada di 3 jenis itu, pangan, obat, dan kosmetika. Semua jenis obat berpeluang besar tercampur zat haram, baik itu kapsul, pil, kaplet, vaksin, serum, bahkan vitamin, dari yang dijual di apotek hingga ke warung pinggir jalan. Sama, jadi obat yang generik ataupun obat paten itu memiliki peluang yang sama gitu. Karena apa? Karena bahan baku kita itu diimpor 90% dari luar negeri, dan metode cara mendapatkan bahan-bahan baku itu adalah dengan tadi sintetika kimia, bisa jadi sintesis dari alami ya misalnya, atau juga mikrobiologi gitu, seperti itu. Meski bahan baku obat begitu kompleks dan berasal dari luar negeri, LP POM MUI mengaku siap mengaudit setiap jenis obat yang beredar. Iya, kita siap pada pengetahuan sains dan teknologi untuk 2-3 kelompok itu kita sudah siap, pangan, obat, dan kosmetika.